itu tengah ya berarti ya. Iya ya. Kenapa nih alasannya? Bagus aja. Oh, bagus aja. Oke. Nah, oh ya, tahu nggak teman-teman apa sih fungsi dari logo itu? Buat ciri khas produk. Iya bener banget ya teman-teman. Nah, misalnya teman-teman ngelihat logonya aja tanpa ada tulisan apapun, pasti teman-teman apalagi logonya udah terkenal, pasti langsung keinget gitu ya. Nah misalnya, mau nyoba ya? Bisa logo ini, teman-teman ingatnya apa? Kalau lihat kayak gini, iPhone ya, Apple ya, bener banget. Tuh kayak gitulah fungsinya dari logo itu, biar orang-orang tuh langsung ngeh gitu. Oh itu loh, itu produknya Jelice gitu misalkan, seperti itu. Oke, nah kita juga buat logo untuk Desa Langahan. Gimana nih, bagus atau enggak? Bagusnya. Bagus banget atau biasa aja? Biasa aja. Oh, gila mama saya buat. Aduh jangan banget. Nggak apa-apa, nanti teman-teman bisa kembangin dari logo ini, mungkin bisa edit lagi gitu. Wah nggak apa lah, nanti kita belajar desain ya. Oh iya, kita balik dulu ya ke logo Jelice ini. Nah kalau kita buat logo itu kita harus tahu juga filosofi atau arti simbol-simbol yang ada pada logo. Misal di logo ini kan ada jeruk. Jeruk itu kan pasti merupakan ciri khas dari Desa Langahan kan, dan juga dari produknya itu sendiri. Kemudian yang biru tahu nggak itu apa? Gambaran. Gambar maksudnya artinya apa? Selai. Terus apa lagi? Hah? Selai. Ya apa tuh? Tapi udah ada yang nebak benar ya kak? Ya, tadi ada yang hampir bener. Ayo apa? Gak tau ya, ya udah aku jelasin deh. Yang biru itu adalah air atau air terjun yang merupakan ciri khas dari Desa Langahan. Nah, ya kan jadinya logo ini tuh punya ciri khas tersendiri. Oh, ini logo jeruk. Ada airnya, air terjunnya. Oh, berarti dari Langahan nih gitu jadinya. Nah, kita masuk ke desain. Tadi kan udah hasil desainnya itu ya, kita masuk ke desain dan komponen dalam desain. Nah, yang pertama ada warna. Nah, aku tanya ada dulu, kenapa sih warna penting dalam desain? Hah? Iya benar, dia tuh bisa mempercantik dari desain kita dan membuat lebih menarik seperti itu. Kemudian jenis warna itu ada dua, RGB dan CMYK. Di mana RGB ini adalah warna yang ditampilkan di layar monitor. Ngerti nggak sih artinya apa? Enggak ya? Nah, kalau misalkan teman-teman buat desain yang cuma ditampilin di monitor misalkan HP, laptop gitu-gitu yang nggak dicetak, nanti kalau misalkan teman-teman buat desain ada deh pilihannya mau RGB, hasilnya akan CMYK. Nah, teman-teman bisa pilih RGB kalau misalkan hanya untuk postingan Instagram seperti itu. Kemudian untuk CMYK ini warna yang dihasilkan oleh kita. Kalau misalkan teman-teman mau ngeprint, di print nih desainnya, pilih pilihan yang CMYK. Kemudian ada lingkaran warna. Nah, lingkaran warna ini digunakan untuk memilih paduan warna yang tepat untuk desain yang dibuat. Nah, sebenarnya lingkaran warna itu juga berfungsi lain loh. Pernah nggak sih teman-teman bingung milih warna baju yang pas gitu? Nggak? Pernah. Nah, teman-teman bisa loh lihat di lingkaran warna ini. Misal teman-teman mau hari ini pakai baju warna biru, teman-teman bisa pilih biru sama ungu gitu misalkan. Atau enggak ya misalnya mau berseberangan nih biru sama orange gitu. Sebenarnya tuh cocok walaupun dia berseberangan tapi dia tetap cocok. Nah, ini jenis-jenis dari kombinasi warna. Kelihatan nggak? Tulisannya kelihatan? Nggak? Ini serius. Di sini ya. Nah, yang pertama itu ada complementary color. Dimana ini tuh kita pilih dua warna kayak aku jelasin tadi, dua warna yang berseberangan. Dimana kalau kita misalkan pilih merah, temannya itu adalah warna hijau seperti itu. Walaupun dia berseberangan, kayak
berseberangan terus kayak jamet gitu ya, tapi dia tuh masih cocok gitu. Kemudian ada analogous color, dimana kita milih 3 warna tapi masih berdampingan, kayak masih mirip-mirip. Misal warna ungu tua, kita pilih warna ungu muda, dan yang sebelahnya ungu agak kebiruan gitu. Kemudian ada triadi color. Kita bayangin nih di lingkaran warna tuh ada segitiga sama sisi. Misalkan kita pilih warna orange, kita mau buat desain warna orange, apa sih lagi warnanya ya biar cocok gitu. Bisa kita pilih warna ungu dan warna hijau juga. Kemudian ada split complementary, sama kayak tadi, tapi di sini kita bayanginnya segitiga sama kaki. Kalau misalnya kita pilih warna merah, temannya itu warna biru muda dan juga hijau muda. Kemudian ada rectangular atau tetradic color. Kita milih 4 warna di sini. Kita bayangin ada segitiga, maaf, maksud saya persegi panjang. Nah, kalau misalnya milih warna merah, temannya itu warna ungu muda, kemudian hijau dan juga warna kuning. Dan yang terakhir itu ada square. Square ini kita bayangin ada persegi di dalam lingkaran warna, sama kayak tadi juga di rectangular. Oke, next. Nah, ini adalah arti dari warna. Teman-teman pasti nggak sadar ya, sebenarnya tuh warna ada artinya masing-masing. Sadar nggak sih? Tahu nggak sih? Enggak ya? Nggak tahu. Oke, aku akan jelasin. Nah, warna merah itu representasi objek alamnya itu api, kemudian darah, dan juga bunga. Nah, ada citra positifnya nih. Citra positifnya itu emosi yang kuat, kemudian energi keberanian, gairah, dan juga hubungan keras. Kemudian citra negatifnya itu nafsu, aktif, agresif, marah, dominasi, dan bahaya. Kemudian warna merah itu kita tidak dianjurkan di rumah sakit karena akan memperuncing masalah dan meledakkan amarah atau emosi. Kemudian warna merah adalah warna kuat, sangat baik untuk menyampaikan pesan dengan penekanan yang penting. Dan warna merah juga dapat meningkatkan nafsu makan. Pernah nggak sih teman-teman lihat tempat makan kayak JFC, apa lagi kak? KFC ya, apa lagi ya? McD, terus JFC, Cibes gitu. Ya pokoknya yang cepat saji. Ya, Coca-Cola juga. Itu warnanya apa? Pernah nggak sih berarti? Merah ya? Nah, tahu nggak itu dia tuh mencoba untuk menarik pelanggan agar merasa lebih lapar ketika datang ke sana. Pernah nggak sih nyadar kalau kayak gitu? Enggak ya. Nah, kemudian ada warna biru. Nah, biru ini merupakan representatif objek alam dari langit dan lautan. Tapi citra positifnya itu ketenangan, ketentraman, kesedihan, teduh, dan kepercayaan. Kemudian citra negatifnya itu santai, tenang, dan sejuk. Biru itu adalah kebalikannya dari merah. Tadi kan merah tuh semangat gitu ya. Ini yang biru ini tenang seperti itu. Kemudian biru akan mempengaruhi tekanan darah dan suhu tubuh menjadi lebih rendah. Baik untuk mendesain yang berhubungan dengan kesehatan. Ada yang tahu nggak contohnya? Desain yang berhubungan dengan kesehatan, misal obat-obatan gitu. Pernah nggak lihat? Pernah ya? Apa? Kemudian biru itu sebagai lambang air, sering digunakan untuk warna kamar mandi dan tidak cocok untuk dapur karena merusak nafsu makan. Nah, biru ini biasanya digunakan dalam desain apa? Pernah nggak sih lihat kayak dia tuh logonya warna biru? Hah? Biru? Iya. Oh iya, keluar benar banget. Itulah contohnya. Karena dia kan sesuai nggak sama ini? Tujuannya lihat dari tujuannya. Yaitu representatif objek alamnya itu langit dan lautan. Cocok kan? Dia tuh air gitu. Gitu kayak gitu. Jadi kalau teman-teman pilih desain itu juga harus lihat warnanya apa yang cocok. Kemudian warna hijau, representatif objek alamnya itu adalah pohon, kemudian dan juga tanaman. Kemudian citra positifnya itu alami, sehat, kesuburan, pertumbuhan, keberuntungan, berkuasa, kebanggaan, tenang, dan rileks. Citra negatifnya itu kurang formal,
kurang serius, dan juga terlalu umum. Warna hijau itu untuk relaksasi, kemudian menetralisir mata, menenangkan pikiran, dan merangsang kreativitas. Pernah nggak sih teman-teman lihat rumah sakit biasanya warna apa? Temboknya. Hah? Hijau ya biasanya. Nah, itu bisa, sebenarnya itu ada artinya. Dia tuh mencoba agar pasiennya tuh merasa tenang gitu kan. Kalau misalkan dia pasiennya tenang, pasti cepat sembuh kan? Ya, seperti itu. Kemudian kuning. Nah, kuning ini representatif objek alamnya itu adalah sinar matahari, bunga, jeruk lemon, dan juga lebah. Citra positifnya itu menonjol, spontan, akrab, semangat, ceria, kreatif, kesuburan, bebas, dan logis. Kemudian citra negatifnya itu pengecut, tidak punya sikap, dan juga bimbang. Nah, kuning ini merangsang kreativitas pikiran dan juga mental, dan meningkatkan analisis. Biasanya kalau warna kuning terlalu dominan itu menimbulkan kegelisahan dan juga ketakutan. Nah, kuning juga dianggap cocok untuk disandingkan dengan warna apapun. Kemudian warna orange. Orange ini representatif objek alamnya itu warna jeruk, kemudian juga warna matahari tenggelam. Nah, citra positifnya itu energi, semangat, segar, muda, keseimbangan, ceria, hangat, ramah, kreatif. Dan citra negatifnya itu murah, feminim, dan juga mencolok. Nah, warna orange ini cocok untuk warna dapur karena dapat meningkatkan nafsu makan. Sama kayak merah, karena dia warna orange itu kan berdampingan, jadi dia sama. Kemudian biasanya dipakai untuk desain kemasan produk minuman. Pernah nggak lihat kemasan produk minuman warna orange? Apa contohnya? Ale, bener banget. Terus ada lagi nggak? Hah? Floridina, iya bener banget. Ada lagi kak? Ya, UC. Nah kan tuh produk jeruk semuanya ya. Nah kan dia artinya karena representatif objek alamnya itu warna jeruk, jadi dia mengikuti seperti itu. Kemudian dapat memberikan kesan kuat, kemudian menonjol, segar, dan ceria. Pasti kalau misalkan lihat warna orange, kayak seger gitu matanya, nggak sih? Iya. Kemudian warna orange itu dekat dengan warna hijau, namun agak susah diaplikasikan dengan warna lain. Nah, warna hitam nih. Warna hitam itu representatif objek alamnya itu arang, batu, dan juga minyak. Kemudian citra positifnya itu kekuatan, ketenangan, dan kemakmuran. Kemudian canggih, elegan, anggun, sederhana, netral, abadi, dan berkelas. Pernah nggak sih teman-teman lihat produk-produk yang mahal tuh warnanya apa? Hitam. Nah, itu dia tuh mengikuti dari citra positif ini. Kemudian citra negatifnya itu simbol kejahatan, lupa, kematian, trauma, horor, misteri, ketakutan, dan gaib. Biasanya kalau film horor itu kan pasti kayak gelap gitu ya. Mungkin apa terang gitu kan, kayak nggak ada kesan-kesan horornya gitu. Tolong dong yang di belakang. Mau pulang? Enggak. Oke, tunggu ya dikit lagi nih, selesai. Habis itu warna gelap itu menjadikan ruangan tampak lebih kecil. Tahu nggak alasannya kenapa? Karena, nggak tahu ya. Nah, kenapa kalau kita di ruangan tuh nggak boleh pakai cat hitam? Karena tuh cahaya tuh akan nggak mantul, jadinya nggak terang. Nah, oleh karena itu kelihatannya tuh lebih sempit ruangan. Makanya kebanyakan ruangan tuh pasti kan warna putih ya. Kemudian pada fashion warna hitam memberikan kesan lebih langsing. Nah, siapa nih yang suka pakai baju warna hitam? Banyak cewek-cewek ya. Pasti alasannya biar kelihatan lebih langsing ya. Kemudian hitam itu selalu cocok disandingkan dengan warna apapun, baik sebagai penyanding, pembatas atau latar belakang. Karena warna hitam ini warna yang netral. Kemudian banyak diaplikasikan sebagai latar belakang karena menonjolkan objek lainnya. Karena dia kan gelap ya, jadinya dia menonjolin objek-objek lain yang warnanya lebih cerah. Kemudian ada warna putih. Nah, warna putih ini representatif objek alamnya itu adalah awan dan salju. Citra positifnya itu bersih, suci, tepat, netral, tidak bersalah, dan sederhana. Citra negatifnya itu tidak tegas, kosong, kemudian tanpa ekspresi, dan juga santai.
Nah, sering digunakan pada warna pernikahan yang melambangkan kesucian. Kemudian tren warna yang bergeser dari desain faux color biasanya sekarang itu menjadi putih karena membawa warna baru bagi putih yang elegan dan juga artinya tuh eksklusif. Nah, oke, next. Nah, selanjutnya itu adalah tipografi. Tahu nggak teman-teman tipografi itu apa aja? Apa aja contohnya? Teman-teman ini kan bisa nih baca artinya tipografi ya. Contohnya deh apa nih? Apa aja yang ada di tipografi? Bacain deh ya. Tipografi itu seni cetak atau tata huruf adalah suatu kesenian dan teknik memilih menata huruf dengan pengaturan penyebaran pada ruang yang tersedia untuk menciptakan kesan tertentu guna kenyamanan membaca semaksimal mungkin. Nah, dari pengertian ini teman-teman kebayang nggak apa aja yang ada di tipografi? Nggak tahu ya? Oke, di tipografi ini ada font, kemudian tata ruang, kayak gimana sih kita menata font-font itu biar kelihatan lebih cantik, terus kelihatan lebih bagus dilihat sama mata gitu, dan nggak berantakan. Nah, ini selanjutnya ada tips dari memilih font. Yang pertama, kita harus pertimbangkan konteks dari desain kita. Misalkan kita desain yang kita mau buat itu desain tentang kayak kebali-balian, pasti kan fontnya tuh kayak tulisan Bali. Pernah nggak sih ngeliat kayak gitu yang kayak tulisan Bali tapi masih dibaca kayak huruf biasa? Nah, nggak tahu ya. Terus yang acara-acara Jepang gitu misalkan, pasti kan font-fontnya tuh kayak ke Jepang, kayak ke huruf-huruf Jepang nggak sih? Nah, lihat. Atau pakai font Jepang gitu biasanya, tulisan-tulisan Jepang gitu. Kemudian kita nggak boleh hindari font yang terlalu mirip. Nah, misalkan kita di desain itu menggunakan font lebih dari satu nih, jangan pilih font terlalu baik. Yang misalnya kita milih font Arial, jangan pilih yang mirip dengan Arial ini, karena kalau misalnya kita pilih font yang sama, pasti kan nggak kelihatan gitu ya perbedaannya, jadinya kayak sama aja gitu, kayak buang-buang tenaga aja milih font tapi kelihatan sama aja gitu, ya kan? Kemudian kita harus membatasi jumlah font. Kita kalau misalnya buat desain itu nggak boleh menggunakan font yang terlalu banyak, karena bakal kelihatan aneh dan sulit untuk dibaca. Kemudian kita gunakan font dari keluarga yang sama, dan kita harus sesuaikan ukurannya. Kalau misalkan fontnya sulit dibaca kayak tulisan tidak bersambung kayak gitu itu, kita harus ukurannya tuh ukuran yang besar agar kelihatan gitu. Kalau misalkan kita buat desain permen nih, fontnya tidak bersambung, pasti kan nggak kelihatan gitu ya, karena terlalu kecil, sulit kebaca gitu. Nah, ini misalkan font yang salah, tipografi